Glenn Lemri, relawan Rumah Dunia, pegiat literasi. Sekarang tanggal 20 April, 20 April lagi. 12 April, sorry, 2020. Sekarang sedang santai, masa lockdown, hari Minggu ya. Tetapi untuk saat ini hari Minggu dengan hari biasanya sama juga. Itu ada penangkap pakan. Itu bajunya Newcastle apa Juventus itu? Oh, La Spezia Signora, Juventini dia. Oh, jadi itu adalah Rudi Rustiadi. Rudi Rustiadi itu siapa? Saya editor Rudi Rumah Rustiadi, Dunia TV. editor Rumah Dunia TV. Sekarang tadi habis ngedit, sekarang lagi rendering. Lagi rendering ya. Mm-mm. Oh, jadi Rumah Dunia TV itu adalah channel YouTube-nya Rumah Dunia. Hmm. Bang Rudi ada YouTube-nya. Ada Rudi Rustiadi. Oh, ini adalah cerpenis nasional. Cerpennya sudah dimuat di berbagai media nasional dan lokal. Esais juga ya. Buku Iya. apa yang pernah ditulis Bang Rudi? Saya nulis buku Tur Literasi Anyar Panarukan sama buku kumpulan esai di sekelilingku, Gong Publishing. Kemarin udah sempat juara ya kemarin itu. Juara apa itu? Juara sayembara Hari Puisi Indonesia di DKI Jakarta sama Yayasan Hari Puisi Indonesia. Luar biasa sekali. Saya juga belum pernah itu kalau untuk juara seperti itu. Sangat membanggakan sekali. Sangat membanggakan sekali. Sorry ya pemirsa ya, karena sedang masa lockdown jadi kadang lidah juga ikut lockdown, keserimpan. Nah, di dalam masa lockdown ini kalau misalkan relawan Rumah Dunia itu menulis aktivitasnya, selain menulis ya tentu kita juga harus membaca. Di tangan saya ini sudah ada buku judulnya Dr. Zhivago. Dr. Zhivago ini saya ambil di raknya Mas Gong. Saya pinjam dari Mas Gong Agong, pendiri Rumah Dunia dan penulis novel Balada Siroy. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai pegiat literasi. Saya sering gembar-gembor, hayu membaca kepada teman-teman. Kalau misalkan sayanya tidak membaca itu sangat absurd sekali ya. Jangan sampai kita gembar-gembor membaca tetapi kita sendiri tidak membaca. Seperti apa yang dikatakan oleh M. Iqbal Dawami di dalam bukunya Pseudo Literasi. Oke, untuk lebih lengkapnya kita bahas lagi setelah yang satu ini. Kamu suka puisi? Segera koleksi buku seperti Prajurit Kalah Perang karya saya, terbitan Epigraph. Bisa didapat di marketplace kesayangan Anda. Di dalam novel ini diceritakan bahwa Dr. Zhivago adalah seorang yang yatim piatu karena di kalimat pembukanya pun sudah dibangun tentang adanya kematian, yaitu kematian ibunya dan bapaknya yang bunuh diri melompat dari kalau nggak salah gerbong kereta. Lalu dia diasuh oleh pamannya. Ini agak sulit ya menyebutkan namanya karena nama Rusia. Nama pamannya adalah Nikolai Nikolaevich Vedetnyapin atau sering dipanggil Paman Koila. Nah, dari Paman Koila ini Zhivago belajar tentang kehidupan, politik, seni, budaya, dan lain sebagainya. Dia diajak jalan-jalan oleh pamannya ke sana kemari, kemudian melihat dunia itu bahwa lingkungan sekitarnya ternyata tidak beres, terutama tentang peperangan. Zhivago banyak menuliskan tentang betapa kejamnya peperangan itu, dan saya kira dia adalah orang yang benci akan hal itu dan sangat menyukai revolusi. Bagi saya ini adalah novel yang sangat menguras mental dan pikiran karena jika kita tidak fokus membacanya sudah hilang momen. Jadi kalau untuk membaca novel ini harus benar-benar ekstra konsentrasi. Kalau boleh yang suka ngopi harus dengan ngopi karena kalau tidak wah ini bisa mual, bisa pusing karena luar biasa sekali ceritanya, sangat mengharu biru, sangat menggugah. Karena ini ditulis dengan ketulusan hati seorang Pasternak mungkin ya. Bahkan dengan
novel ini dia mampu meraih Nobel meskipun dia awalnya menolak karena kondisi sosial politik di negaranya tidak beres sebagai bentuk pemberontakan. Kenapa dia memberontak? Bahkan dia di dalam dia memberontak karena memang itulah jiwa dia. Karena di dalam novelnya ini dia menuliskan sangat jelas sekali tentang sikapnya. Misalkan begini, dunia telah kacau balau, itu adalah bagian dari akibat perang. Dan kemudian revolusi meneruskan sisanya. Tiba-tiba semua orang merasa bebas, bebas untuk menjadi diri mereka sendiri sebagai orang baru. Ini sangat pro sekali dengan dirinya yang revolusioner kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman berbeda itu mungkin tergantung perspektifnya masing-masing. Jadi kalau untuk lebih jelasnya baca novel ini sangat menarik. Bahkan sudah difilmkan, harus ditonton juga filmnya karena ini sangat bergizi sekali. Bahkan terutama bagi teman-teman atau sahabat yang ingin menulis novel, ini bisa menjadi rujukan. Kalau di Rumah Dunia memang ada koleksi-koleksi buku yang menarik, apalagi koleksinya Mas Golagong, sehingga para relawan di sini bisa mengakses buku dengan mudah. Nah, jika teman-teman juga ingin bergabung, misalkan ingin membahas buku-buku, baik itu novel atau misalkan buku lainnya, bisa datang ke Rumah Dunia di Kompleks Sehegar Alam nomor 40 Ciloang, Kota Serang. Tetapi setelah masa lockdown berakhir, karena sekarang posisinya kita masih dalam keadaan genting, oke? Kita berharap semoga corona ini cepat berlalu. Nah, dari saya Hilman Lemri, terima kasih atas atensinya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Hilman Lemri. Terima kasih.